nanti ini ada Mbak Khaira, ini salah satu teman kita juga dari Fatayat ya. Beliau ingin menyampaikan mengenai pesantren bebas kekerasan seksual. Nah, itu saya sampaikan langsung kepada Mbak Khaira. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat-sahabat. Ini kayaknya kali pertama ya kita berjumpa. Mohon izin perkenalkan, saya Haira. Kebetulan di sini kalau di pamflet adalah Mubadalah Postgraduate Forum ya. Memang saya pernah mengikuti forum kajian ulama perempuan Indonesia di UIN Wali Songo. Pada saat itu memang bagaimana kita mempelajari tentang mubadalah seperti itu. Nah, saat ini sebenarnya yang mengisi sebenarnya bukan saya ya Mbak Ana ya, tetapi saya di dada. Jadi kayak tahu bulat. Semoga ini masih nyambung ya dengan apa yang disampaikan Mbak Titim dan dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Dan kebetulan saya memang di Fatayat Nahdlatul Ulama itu sebagai ketua LKP 3A yang memang fokusnya adalah di bidang perempuan dan anak, dan itu salah satu kajiannya memang tentang pesantren, terus perempuan dan anak, khususnya di kekerasan seksual gitu ya. Baik, kalau kita lihat ya mengenai pondok pesantren itu kan kalau kita lihat memang unik ya Mbak ya. Selain banyak didiskusikan dan pamflet itu tadi tersebar juga, betul, sedikit banyak orang itu langsung komen pamflet tersebut. Emang ada tuh di Blitar itu kasus yang di pesantren. Memang karena saya hidupnya di Kota Blitar ya, jadi pesantren di Kota Blitar kan masih sedikit, pun juga terdengar adem ayem. Walaupun yang baru saja masih tahun ini ya, itu memang ada yang disampaikan Mbak Titim tadi berkaitan dengan kekerasan seksual itu sesama jenis, dan itu memang masih diselidiki sampai sekarang ya Mbak ya. Nah itu memang unik dan perlu kita bahas. Nah, ini pesantren memiliki posisi unik. Selain sebagai institusi pendidikan, terus juga sebagai ruang tinggal atau mukimnya anak-anak santri, terus juga sebagai ruang ibadah, sekaligus ruang relasi kuasa antara kiai, ustadz, dan santri. Ketidaktahuan tentang kekerasan dalam konteks ini dapat membuat santri rentan dan lembaga sulit melakukan pencegahan. Tadi sudah disampaikan ya sama Mbak Titin bahwasanya memang power abuse, bagaimana relasi kuasa, penyalahgunaan kuasa antara kiai dengan santrinya dengan iming-iming tidak takdim, terus walam, ilmunya tidak barokah dan sebagainya, itu yang membuat ketakutan ya kepada santri untuk mungkin berspeak up, membuka luka yang telah dialaminya dan sebagainya. Nah, kalau tadi disampaikan ada beberapa kasus ya, sebenarnya bukan di Blitar kasusnya, tetapi kalau kita bahas pondok pesantren kan kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya di lingkup di mana kita tinggal, tetapi di mana kita juga menghidupi bagaimana paradigma tentang kekerasan seksual itu bebas dan menjadi ruang aman. Kemarin di pondok pesantren Trenggalek itu juga ada ya, sampai santrinya itu hamil. Naudzubillah-nya itu sampai hamil. Dan itu juga dilakukannya itu bukan orang yang masih muda, kiainya sudah sepuh, umurnya 60 tahun lebih. Tetapi ya karena iming-iming itu tadi, kalau jenengan pernah melihat film Walid, sudah melihat nggak sahabat-sahabat ya? Belum pernah. Sebenarnya film Walid itu sangat menjadi tembakan nyata bagi pondok pesantren. Apakah pondok pesantren itu seperti ini sih yang dilihat oleh masyarakat awam, sehingga film itu kan viral tuh. Bagaimana seorang kiai mendogma agama kepada santri-santrinya, salah satunya untuk membersihkan jiwanya dan sebagainya. Dan itu kan mungkin salah satu dogma yang tahun 2019 itu di Pondok Pesantren Jombang yang kita sudah tahu ya, sampai saat ini pun belum
tahu kejelasan kasusnya itu sudah ditangani dan apa namanya tersangkanya sudah ditangkap apa belum seperti itu. Karena itu memang apa ya, orang tuanya melindungi, santrinya pun juga ikut melindungi. Nah ini kan berarti kesalahan paradigma yang telah ditanamkan oleh apa ya, pondok pesantren mungkin ya, yang kita tahu sebenarnya mereka tahu agama, tahu apa ayat-ayat suci Al-Quran yang memang sudah disampaikan oleh Allah, dan sudah tahu sabda Nabi yang bagaimana cara menghormati perempuan kayak gitu. Nah kalau kita tahu ya, mengenal kekerasan seksual itu, pelecehan seksual adalah tindakan tidak diinginkan dan mengganggu terkait dengan seksual, namun tidak selalu melibatkan kekerasan fisik. Mungkin kita paham, tetapi bagaimana santri itu memahami hal-hal ini? Karena memang tadi benar, case pro yang diberikan oleh mungkin apa puskesmas ataupun yang diundang oleh pondok pesantren itu hanya fokus pada kesehatan apa fisik, tentang bagaimana cara membersihkan darah haid secara benar. Terus tidak dengan memberikan edukasi mana badan-badan yang tidak boleh disentuh ataupun hal-hal yang privacy yang memang ini milik kamu saja, tidak, itu belum ada. Nah itu mungkin catatan bagi pihak pesantren juga yang mungkin nanti bisa kita rekomendasikan melalui dinas perempuan, Kemenak dan sebagainya, bahwasanya itu harus betul-betul ada sosialisasi. Mungkin nanti diinisiasi oleh Women March atau Sapuan ataupun kalau LKP 3A di Fatah itu memang masih baru, dan ini kemarin juga sudah dijawab oleh dinas perempuan ya, adanya puspaga, tapi belum terrealisasikan karena ya apa mungkin ada politik yang memang masuk di situ, akhirnya mutasi dan belum sampai terlaksana seperti itu ya. Jadi ada kekerasan seksual, ada kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan seksisme, catcalling dan sebagainya. Sebenarnya kekerasan seksual yang apa ya di mana pondok pesantren yang kita tahu seperti apa Gunung Es ya, kita hanya di pucuk itu ya sedikit, tetapi sebenarnya di dalam itu permasalahan tentang ini banyak. Karena apa, mungkin butuh sekali ya paradigma ini kita gaungkan di pondok pesantren, karena pondok pesantren itu kan gini ya, putra dengan putra, putri dengan putri. Nah biasanya kalau seperti itu tuh syahwatnya memang besar. Itu tidak bisa kita pungkiri karena mereka memang mungkin melihat apa lawan jenisnya sangat terbatas, waktunya sangat terbatas, sehingga itu tadi ada kejadian yang di Kota Blitar mungkin sama jenis dan sebagainya, itu memang ada dampak ketika paradigma itu tidak dibangun seperti itu. Nah makanya kenapa sih orang-orang yang mungkin melakukan kekerasan seksual khususnya di pondok pesantren itu terjadi, walaupun itu mungkin kiainya sendiri, ustadznya sendiri, pengasuhnya sendiri, karena mereka memang tidak punya paradigma mubadalah itu tadi. Mereka masih menganggap apa tradisi patriarkinya itu masih kuat. Sudut pandang, sistem nilai yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dianggap lebih tinggi, lebih berhak memimpin, rasional, lebih berwenang daripada perempuan. Nah itu tadi, karena power abuse, menganggap mereka itu lebih besar potensinya atau lebih kuat daripada perempuan, dan memiliki, karena memandang perempuan itu ketika didogma, ketika diberikan apa ya, gombalan-gombalan itu mau, akhirnya yaitu manipulatif dan sebagainya. Nah kalau di pondok pesantren sendiri, kenapa yainya dan santrinya itu sampai mungkin ya terjadi kekerasan seksual, yaitu karena santri kan ditinggal orang tuanya di sana. Mereka mungkin rasa fatherless atau kekurangan perhatian oleh orang tuanya, sehingga diberikan perhatian oleh yainya, pengasuhnya dan sebagainya itu mau, sehingga ya rasa kekurangan kasih sayang perhatian itulah yang membuat mereka tuh rentan untuk apa ya menerima semua yang disampaikan oleh kiai dan pengasuhnya. Nah makanya sebenarnya paradigma ini ya wajib untuk diberikan di pondok pesantren ini. Kebetulan memang saya di segi itunya ya Mbak, apa namanya, organisasi masyarakat keagamaan, jadi memang fokusnya di situ. Keadilan hakiki,
mubadalah, cara berpikir, bersikap, menilai manusia tanpa menempatkan jenis kelamin yang menganggap laki-laki itu lebih tinggi, lebih derajatnya lebih tinggi, kekuatannya lebih tinggi, itu tidak di tidak dilakukan lagi, dan punya pandangan ini, relasi yang berimbang setara menghargai martabat setiap manusia, yaitu mubadalah itu tadi. Kekerasan seksual di pesantren. Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dan mengganggu terkait seksual, namun tidak selalu melibatkan kekerasan fisik. Dipaksa untuk disentuh dan menyentuh area pribadi orang lain, dipaksa menonton konten porno, disuruh menyimpan rahasia setelah tindakan pelecehan, kekerasan diancam agar diam, dan sebagainya. Kalau kita lihat kasusnya siapa? Subehi itu ya, yang di Jombang, itu kan bagaimana kok sampai bisa dilindungi oleh ayahnya sendiri ya, sebagai tameng utama, biar anaknya itu sampai menjadi DPO loh, itu ya Mbak ya, berapa tahun, dari 2019 sampai tahun 2022 bahkan itu. Bahkan ketika Polda turun, itu santrinya itu masih melindungi. Nah, apa ini yang memberikan apa ya, dogma apa yang sudah diberikan oleh mungkin kiainya sehingga kok apa ya, apa ketakutan karena ilmunya tidak barokah, terus terlalu takdim dan sebagainya. Nah, itu memang harus kita rubah cara pandang pondok pesantren tersebut terhadap kerentanan kekerasan seksual ini. Nah, terus maraknya kekerasan seksual itu berawal dari kirim foto, ataupun ada fotonya ya. Kadang orang itu tidak mengirimkan foto, tapi ketika ada orang fetis ya, hasratnya ya naik sendiri. Nah, itu yang harus yang merubah orang lain itu adalah paradigma. Ya kan, yang memulai perubahan sikap itu adalah paradigma. Video call dengan selain mahram, apalagi dengan orang asing atau orang yang baru dikenal, menjalin hubungan romantis dengan sesama santri maupun non santri. Waspada eksploitasi seksual online dan mengarah pada penipuan atau pemerasan. Hindari menonton konten dan video mengandung pornografi. Ini sebenarnya apa namanya, bukan hanya untuk kita ya, tetapi memang fokusnya sebenarnya untuk santri. Karena santri rentan sekali tadi loh, karena cowok, santri cowok dengan cowok, santri putri dengan putri. Hasratnya memang lebih tinggi kayak gitu. Kalau tidak punya paradigma yang kita bekali mereka. Nah, padahal kekerasan seksual itu selain kita memandang rendah satu lawan jenis, kita juga harus punya paradigma bahwasanya Islam itu memuliakan perempuan. Buktinya banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran yang menampilkan bahwasanya kesetaraan gender Islam, Islam memuliakan perempuan. Salah satunya ini ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jadi bukan laki-laki dan perempuan, tapi yang paling bertakwa. Jadi ya laki-laki dan perempuan harus dipandang setara, sehingga kalau kita memandang perempuan itu punya kehormatan, insya Allah kita juga akan menghormatinya seperti itu. Nah, makanya apa ya? Mungkin kalau kita bahas gender di pondok pesantren itu masih saru, Mas. Masih saru. Ini apa ya? Fakta ya. Ketika kita membahas gender, terus kesetaraan gender itu di pondok pesantren masih saru. Tetapi ya ini harus kita gaungkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, paradigma mereka yang masih belum bisa membedakan antara gender dengan seks, itulah yang apa ya, membuat paradigmanya belum sampai bisa membedakan itu. Kalau kita kan sebagai perempuan sunatullah ya, itu sudah menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Tapi kalau para tradisi ataupun stigma yang dimunculkan oleh masyarakat, cowok kok rambutnya panjang, padahal ini putra saya ya, ini salah satunya juga putra saya. Anak saya cowok rambutnya gondrong, tapi oleh orang-orang sekitar itu masih lah kok rambutnya gondrong dan sebagainya. Padahal itu ya enggak masalah aja sih ya. Terus marginalisasi, subordinasi, kekerasan, terus beban ganda dan sebagainya. Ini tadi bahwasanya kalau gender adalah stigma sosial, tapi kalau biologis itu memang sunatullah dari Allah. Mungkin kayak gitu ya. Dan ini bentuk kekerasan di ranah komunitas ini
masalah-masalah ataupun kasus-kasus yang tadi disampaikan oleh Mbak Ana, bahwasanya pondok pesantren itu menempati tempat kedua setelah perguruan tinggi. Jadi sangat rentan sekali pondok pesantren itu menjadi ruang yang tidak aman. Bahkan untuk santri yang di situ mereka itu niatnya menuntut ilmu, kayak gitu. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan ya, mungkin dari sahabat-sahabat yang punya apa namanya gambaran ataupun kasus yang mungkin lagi in sekarang tuh bisa kita diskusikan, dan semoga nanti pertemuan ini juga memberikan rekomendasi ya Mbak untuk dinas perempuan ataupun dinas Kementerian Agama untuk memberikan SOP yang jelas dan sebagainya. Dan yang kasus paling viral pada saat ini tuh sebenarnya apa? Gus yang ngungkap anak-anak kecil itu loh. Itu kan apa ya? Saya tuh punya anak baby ya Mbak Ana, kita punya anak itu ya. Sejujurnya lanang gitu loh. Coba kalau cewek terus ibunya keri ya gitu ya. Nah itu kan kok bisa gitu loh. Padahal Gus juga ya. Apakah kita kurang sih paradigma tentang mubadalah, sisi-sisi untuk mengedukasi para apa namanya gus-gus dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita bahas bahwasannya pondok pesantren itu karena power abuse ya Mbak ya. Tandingannya ya harus dengan power lagi. Makanya kalau di pondok pesantren kita itu sebenarnya ada Nawaning Nusantara itu loh Mbak. Iya. Nah, bagaimana bunyainya itu juga harus punya paradigma tentang mubadalah. Bagaimana bunyai itulah yang harus bisa menyetop, mencegah lah, mencegah bagaimana jangan sampai Kak Yainya itu juga kayak gitu. Pun dengan apa ya, pendamping Ning itu juga punya perspektif ini ya untuk melindungi dirinya sendiri dan santri putrinya. Mungkin kayak gitu ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon izin saya juga ini masih perdana ya. Jadi kita sama-sama belajar, bukan saya di sini itu lebih tahu kasusnya, tapi semoga dengan diskusi ini kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman sudah mendengar dua pembicaraan ini. Berarti Mbak Khalila menyampaikan beberapa bentuk kekerasan seksual di pesantren, dan ternyata yang mendorong atau yang faktor itu sangat berlapis-lapis ya, Mbak Lidim dan Mbak Khaira, yang kan dari tadi power abuse, kemudian ketaatan tanpa menggunakan logika, ya hanya taat-taat saja tanpa mempertimbangkan hal yang masuk logika seperti itu. Kira-kira saya mau menanyai Mbak Khaira mungkin ya sedikit satu pertanyaan saja. Kan berkecimpungnya di bidang fatayat ya Mbak. Mungkin fatayat itu bisa, apakah sudah pernah mendapatkan tawaran atau mungkin obrolan dari biasanya kan anggota fatayat itu ada yang memang jadi keluarga dari pondok pesantren atau bagaimana. Mungkin apakah ada pernah obrolan yang menyinggung tentang gender atau bagaimana Mbak? Atau memang sudah pernah ada obrolan seperti itu? Kalau mengenai gender itu sebenarnya di Fatayat sendiri juga belum ada ya Mbak. Bahkan ini di organisasi masyarakat yang fokusnya memang di agama, masyarakat keagamaan kayak gitu ya. Ini paradigma ini masih kita gaungkan karena lembaga LKP 2, LKP 3 itu masih baru. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua memang kita juga apa ya, ikut serta membantu dan berperan aktif bagaimana apabila nanti ada korban yang mungkin takut untuk apa ya, yang takut untuk melapor dan sebagainya, itu bisa dengan kami kayak begitu. Pun juga nanti kalau ada misalkan nih ya, naudzubillahnya di Kota Blitar itu ada kasus dan mereka itu ceritanya ataupun lapornya ke kami juga bisa mengarahkan bahwasanya di Nahdlatul Ulama juga ada LBH yang nanti bisa mendampingi para korban itu dengan kita rahasiakan private identitasnya, dan kita akan membantu karena LBH itu nol rupiah ya, karena lembaga bantuan hukum. Betul, lembaga bantuan hukum, di mana nanti kita akan membantu sampai apa ya, membantu mendampingi korban itu dengan tanpa pungutan biaya kayak gitu sih Mbak. Iya, baik Mbak Khaira. Jadi Fatayat memang juga sudah membuka pintu selebar-lebarnya ya Mbak, ketika ada pelaporan ataupun temuan kasus yang memang kayaknya mengungkapkan kasus itu sangat berat sekali, karena memang perjalanannya begitu terjal meskipun undang-undang
tentang kekerasan seksual itu secara umum sudah disahkan, tapi memang jalannya agak lumayan terjal ya teman-teman semuanya. Mungkin itu tadi materi yang disampaikan sama dua pembicara dari teman-teman. Boleh saya buka 3 pertanyaan atau tanggapan